Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah awak dhewe masih diberi nikmat saged ngaji bareng-bareng, mugi-mugi bermanfaat barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hada faslun utai kono fasal suwiji. Takbire fasal yabtulu batal. Jadi nek yabtulu bermakna batal, nek yubtilu bermakna batalake. Beda. Nah, nek yabtulu batal apa as-saumu apa poso. Oleh batal poso mau sebab apa? Biriddatin sebab murtad. Nah iki bak bermakna sababiyah. Ada bak yang bermakna sababiyah. Biriddatin sebab murtad. Jadi ternyata yang namanya puasa itu ada yang namanya rukun, ada yang namanya sunnah, ada yang namanya makruh, ada yang namanya batal. Nek rukun perkara wajib yang harus ada dalam puasa, enggak ada enggak sah. Tetapi dalam perkara sunnah niku perkara yang dilakukan mendapatkan pahala, ditinggal tetap sah puasane, cuman tidak mendapatkan pahala sunnah. Adapun makruh niku misalkan dilakukan ya tetap sah puasane, ditinggalkan malah mendapat pahala. Jadi dilakukan ya gak batal, nek ditinggal tetap ya gak batal. Niku sunnah dan makruh. Cuman permasalahane nek batal. Jadi perkara sing membatalkan solat iku ketika nantinya dilakukan. Jadi salah satu perkara-perkara sing membatalkan solat ki dilakukan, maka gak sah puasane. Jadi puasane gak sah, otomatis nek dalam puasa Ramadan ya wajib kondok. Sing pertama biriddatin sebab murtad. Lah murtad iki keluar dari Islam. Nah riddah iki maksudnya apa? Wahya utawi riddah dalam syarah niku rujuun anil Islam ila kufrin. Jadi yang dimaksud riddah iku keluar dari Islam. Jadi dia asalnya beragama Islam terus berubah agama, misalkan kafir. Misalkan di situ masuk agama Kristen. Jadi misalkan agamane asline niku Islam. Jadi agamane Islam. Nah, ternyata setelah dia puasa Ramadan, misalkan jam 12 siang, puasa Ramadan terus dia ada niatan kepengen masuk Kristen misalkan atau masuk Buddha, niku otomatis batal puasane. Soalnya apa? Riddah, keluar dari Islam iku termasuk perkara sing membatalkan puasa. Jadi nek dilakukan bermasalah juga puasane. Dan nek niku terjadi dalam puasa Ramadan wajib kondok. Tetap wajib kondok meskipun dia sudah tidak Islam. Jadi nantinya ketika nantinya dia sudah masuk Kristen terus tobat misalkan 1 tahun kemudian misalkan tobat masuk Islam lagi, niku tetap wajib dikondoi. Selama dia murtad iki mau meninggalkan puasa berapa hari. Dan niku tetap wajib dikondok. Dan niku penting. Jadi alhamdulillah kita mayoritas niku beragama Islam. Jadi beragama Islam ada yang namanya ngaji kitab Safinah. Niki juga penting. Jadi alhamdulillah kita bareng-bareng bisa ngaji kitab Safinah, ngerti pentingnya agama Islam niku ternyata juga berpengaruh dalam ibadah. Meskipun di situ dia berpuasa mulai subuh nyampe maghrib enggak makan, tapi kalau tidak beragama Islam tetap enggak sah. Ya mulane alhamdulillah ini sebagai bentuk syukur kita diberi akal bisa ngaji bareng-bareng lewat grup-grup ngeten niki, lewat YouTube dan lain-lain niki alhamdulillah. Dan kita diberi nikmat bisa punya akal, bisa ngaji, bisa mengamalkan ilmu kita niku alhamdulillah. Jadi tidak semua orang diberi nikmat seperti kita ini mau beragama Islam bisa ngaji bareng-bareng, niku tidak semua orang bisa diberi nikmat seperti itu. Dan niku penting. Yang kedua wahaidin lan haid. Haid iki juga membatalkan puasa. Jadi misalkan seseorang perempuan misalkan puasa, jadi sahur sebelum subuh jam 3 misalkan dia sahur. Terus misalkan tetap dia berpuasa jam 12 siang misalkan. Jam 12 siang niku ternyata darah haid keluar. Lah niku apakah puasane batal apa enggak? Tetap batal. Yang namanya darah haid iku membatalkan puasa. Bahkan malah haram.
Jadi orang yang haid iku malah haram melakukan puasa. Orang yang haid iku haram melakukan puasa. Beda dengan istihadah. Nek istihadah tetap wajib berpuasa. Cuman dalam haid iku tidak wajib berpuasa, malah bahkan haram. Tetapi meskipun perempuan haid iki membatalkan puasa, tetap yang namanya puasa Ramadan ketika haid niku tetap wajib dikondok. Jadi sampean bisa menyimpulkan puasa Ramadan bagi orang yang haid misalkan 7 hari, haidnya 7 hari selama Ramadan, itu tetap dia orang tidak wajib berpuasa. Tidak berwajib berpuasa pada bulan Ramadan soalnya posisinya haid. Nah, nantinya ketika haid sudah berhenti, setelah Ramadan dia wajib mengkondok. Misalkan setelah hari raya dikondok misalkan, dan niku wajib, kondoknya tetap wajib. Cuman puasanya niku hukumnya haram. Soalnya apa? Posisinya dalam keadaan haid. Wa nifasin lan nifas. Nifas pun demikian. Nifas niku darah yang keluar setelah melahirkan. Niku nifas. Jadi setelah melahirkan keluar darah iku nifas. Minimal nifas iku lahdotun, jadi 1 tetes. Lah maksimal yang namanya nifas itu menurut Syafi'i niku situnan. Jadi menurut Syafi'i iku 60 hari. 60 hari. Lah 60 hari iku maksimal batas nifas. Lah nifas hukumnya sama dengan haid, artinya sama-sama membatalkan puasa, bahkan haram berpuasa. Tetapi tetap wajib dikondok. Nek istihadah beda lagi. Istihadah tetap darah keluar, cuman tidak memenuhi ciri-ciri nifas ataupun haid. Tidak sesuai dengan ciri-ciri haid dan nifas iku darah istihadah. Lah darah istihadah iku tetap dia wajib sholat, wajib berpuasa. Meskipun puasa Ramadan tetap wajib dia. Jadi hukumnya enggak koyok haid dan nifas. Wa wiladatin lan sebab mana melahirkan. Jadi melahirkan itu ternyata juga membatalkan puasa. Jadi misalkan seseorang perempuan puasa, ya, ternyata jam 9 pagi niku melahirkan bayi misalkan, iku tetap batal, puasanya batal. Wiladah iku membatalkan puasa. Wa jununin lan edan. Jadi gila iku termasuk perkara yang membatalkan puasa. Mulane ketika nantinya gila iki di situ kok terjadi pada seseorang, lah niku puasane tetap batal. Walau lahdotan, lah iki goyah, walau bermakna goyah. Walau lahdotan senajan iku ing dalem mangsa sedelok. Jadi meskipun junun gila iki terjadi hanya mung sebentar tok, niku tetap membatalkan puasa. Jadi misalkan puasa Ramadan jam 10 pagi misalkan, terus dia iki mau gila, akalnya hilang, gila selama 1 jam atau misalkan setengah jam, meskipun tidak 1 hari full tetap batal puasane, Wa bi igma'in lan sebab ayan. Jadi ayan iku membatalkan puasa. Ayan dengan gila iku beda. Nek ayan iki memang ciri-cirinya tidak seperti gila. Jadi tingkah laku iki enggak seperti gila. Nek gila kan memang hilang akal total di situ. Wa sukrin lan mabuk. Jadi sukr mabuk niki termasuk membatalkan puasa dengan catatan sifatnya tak ada kang jarak sapa wong bihi kelawan sukr. Jadi ternyata di situ yang namanya ayan dan suker mabuk iki mau tetap membatalkan puasa, tapi yang di situ dengan catatan in amma lamun meratani apa igma lan suker jami an nahari ing sekabehane rino. Nah iki sing penting. Jadi ternyata igma iki ayan dan mabuk niku memang membatalkan puasa ketika nantinya terjadi 1 hari selama puasa. Jadi mulai misalkan dia misalkan ayan atau mabuk misalkan subuh. Jadi sebelum subuh misalkan subuhnya jam 4:30 misalkan. Nah, terus mulai dia misalkan jam 4 misalkan. Jam 4 dia mabuk misalkan. Mabuk minum khamr misalkan 2 botol. Nah, selama dia mabuk nyampe misalkan maghrib baru sadar, lah niku membatalkan puasa.
Jadi ternyata ayan dan mabuk niku memang membatalkan puasa nek memang sepanjang hari, sepanjang siang. Jadi mulai subuh nyampe maghrib. Niku memang membatalkan. Jadi bedakan hukum-hukum ini dengan selainnya. Tapi nek gila beda lagi. Nek gila meskipun sebentar niku tetap membatalkan puasa. Niku dalam sarai Qola al-Mudabigi. Falhasil. Jadi kesimpulannya apa? Falhasil an-nariddah wal junun wal haid wan nifas wal wiladah. Jadi kesimpulannya ketika nantinya ada orang murtad keluar dari Islam, atau di situ misalkan gila, atau di situ posisinya haid, atau di situ posisinya nifas atau melahirkan. Nah, mata toro awahidun minha, terjadinya itu ternyata fi asna'il yaum, di tengah-tengah hari. Jadi misalkan jam 9 terus haid, atau jam 9 di situ misalkan keluar dari Islam, atau jam 9 di situ misalkan gila. Jadi tengah-tengah misalkan, jadi enggak kok terjadinya ini sebelum subuh enggak, tapi misalkan posisinya sudah puasa, tapi belum nyampe maghrib misalkan, ikut terjadi perkara-perkara iki. Walaulah dotan, meskipun toh dalam waktu sebentar, yamna'u asihah. Nah, iku bisa membatalkan puasa, bisa mencegah sahnya puasa. Jadi yang namanya murtad, gila, junun, haid, nifas dan melahirkan iku meskipun terjadinya setelah subuh, niku tetap membatalkan puasa. Yang penting setelah subuh, sebelum dia maghrib, nah iku memang membatalkan puasa. Jadi tidak harus kok sebelum subuh terus terjadi haid, dan itu enggak harus. Meskipun dia terjadi setelah subuh tetap membatalkan puasa. Nah, wa anna naum, adapun tidur bagaimana? Lah, wa anna naum, tidur layaduru iku enggak masalah. Falayam na'u asihah. Nah, iki beda nih. Gila iku di situ memang membatalkan puasa. Meskipun toh lahdotan, dalam waktu sebentar. Cuman dalam tidur iki beda lagi. Nek tidur iku layadur, enggak masalah. Jadi tidak membatalkan puasa, Jadi tetap sah puasane. Walawis tagroko al yaum, meskipun toh tidur iki mau 1 hari penuh misalkan. Jadi selama dia puasa mulai subuh nyampe maghrib niku tidur, niku tetap sah puasane. Jadi misalkan sahur jam 3 terus dia tidur. Nah, tidur niat puasa Ramadan terus dia tidur. Jam 3:30 tidur langsung nyampe maghrib. Andan maghrib baru bangun tidur. Niku tetap puasane sah. Meskipun dia selama berpuasa niku tidak bangun tidur tetap sah. Lah engko tetap puasane tetap sah dan salatnya tetap dikondok. Nah, salatnya tetap dikondok. Jadi mulai subuh, duhur, asar kondok. Dan niku penting. Jadi ada perbedaan antara gila dengan tidur. Niku hukumnya beda. Wa annal igma wa sukr inis tagraqo al yaum. Ketika nantinya di situ terjadi ayan atau di situ mabuk. Jadi misalkan seseorang mabuk meminum khamr misalkan atau arak. Nah, niku meminum khamr atau arak nyampe dia mabuk. Lah, niku memang membatalkan puasa. Mana asihah. Memang mencegah sahnya puasa, membatalkan puasa. Yang namanya ayan dan mabuk niku memang membatalkan puasa. Dengan catatan dek mau ini stagroko al yaum, memang selama mulai subuh nyampe maghrib iki dalam keadaan mabuk atau dalam keadaan ayan, niku memang batal. Wa illa, jika tidak demikian bagaimana? Falayat ta'amal. Nah, itu enggak batal. Jadi intinya apa? Fala fata amal. Fala mongko orang yamna'u asihah. Jadi orang man usiha. Jadi fala iki tetap sah. Fata amal mongko eleng-eleng sapa sira. Jadi ngeten. Ketika nantinya terjadi ayan atau mabuk. Niku kita lihat dulu. Nantinya terjadinya mulai subuh nyampe maghrib, niku memang membatalkan puasa. Tetapi kalau terjadinya hanya sebentar misalkan,
Jadi misalkan sebelum subuh dia mabuk, jam 3 dia mabuk misalkan. Jam 3 sahur terus mabuk, minum khamr 2 botol. Terus niat puasa Ramadan. Nah, setelah niat puasa Ramadan posisinya belum mabuk, cuman belum bereaksi misalkan. Nah, bereaksinya misalkan jam 5 pagi. Jadi jam 5 setelah melakukan sholat subuh baru dia kerasa mabuk karena minum 2 botol khamr jam 3 dek wau. Nah, niku tetap kita lihat dulu. Kalau memang di situ mabuknya iki mulai subuh nyampe maghrib membatalkan. Tapi kalau hanya sebentar niku tidak batal. Ya. Sing membatalkan iku posisi minume, posisi minum khamr dalam keadaan setelah subuh niku membatalkan. Tapi kalau mabuk beda loh. Kalau mabuk niku kita pilah. Apabila terjadi dalam satu hari mulai subuh nyampe maghrib kok memang dalam posisi mabuk tidak sadarkan diri gak sah. Tetapi kalau memang hanya sebagian tok misalkan hanya 1 jam niku gak batal. Nah, beda lagi dengan minum khamr. Nek minum khamr minume sing membatalkan, bukan mabuke. Nek mabuk ada pemilahan hukum. Jadi bedakan niki hukumnya. Silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Tolong hargai channel ini. Kerjaan kamu cuma nonton saja tapi tidak subscribe.